ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Corona sudah berlalu nih. Tapi harus waspada. Tetap harus waspada. Di pagi ini kehormatan bagi saya diundang di sini untuk berbicara. Padahal saya ini sedikit bicara, Bu. tapi saya uang ya, Bu ya. tapi saya di sini diminta untuk berbicara. Ya, semoga enggak kecewa ya panitia ya. Amin. Untuk saya temanya kewirausahaan. Nah, ini untuk menularkan apa-apa yang sudah pernah saya lakukan dulu, seperti adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Nah, sama seperti Pak Sudirjo juga, saya mulainya dari sini sama. Nah, saya jualan. Suaranya biar masuk Ibu. Kita sih agak kecil. Jadi saya jualan itu yang membuatkan apa ini jajan itu saya, mak saya tripping gitu, tripping pisang, tripping singkong gitu. Saya bawa ke sekolah pakai toples gitu. Senang waktu itu ketika teman-teman itu membeli. Dulu kan masih 5 rupiah, ya. Jadi kan masih menangi nggak ya? Tapi masih tua saya 72, jenengan 74. Kemudian saya setiap hari begitu, betul. Ternyata kompetensi itu pun artinya kompetitor itu tidak dikira. Dulu waktu SD itu saya jualan, teman saya ikut jualan juga. Ternyata sebetulnya itu udah muncul dari dulu ya. Artinya kompetitor itu selalu ada di pikiran kita. Kemudian saya berusaha bagaimana supaya jualan saya tetap laku walaupun ada Saingan. Ini satu kelas kompetitornya. Nah, kemudian dengan kesungguhan ternyata juga ada yang melihat, guru saya melihat ini apa yang saya lakukan. Akhirnya saya ditunjuk untuk menjaga istilahnya kayak kantin gitu ya. Tapi yang membuat atau ini apa itu barang-barang jualannya ini ibu guru. Kita kan waktu itu belum bisa kan ya, pengadaan istilahnya itu ibu guru. Kita hanya sekedar jaga dan melayani teman-teman yang beli. Waktu itu saya dapat sebulan itu 100 rupiah. Senang ya sudah. Senang ini. Kemudian SMP saya ikut di minyak toko. Nah, waktu itu saya dipercaya untuk jaga dan dipercaya untuk pulaan istilahnya. Jadi uang yang didapat itu bisa juga untuk pulaan, pulaannya ditunjukkan juga. Akhirnya kita itu apa ya, dari kecil udah rasa gitu ya. Walaupun itu hanya hal-hal sederhana dan sepele mungkin. Dan ketika saya semea, dulu maunya saya ingin jadi guru. Karena kalau saya ingin lihat bu guru seperti Bu Desen ini kan selalu sabar gitu ya, anggun gitu. Jadi saya pengen seperti itu gitu, berwibawa gitu. Nah, ternyata saya nggak keterima gitu di SPG karena saya memang kurang pinter. Waktu itu kan favorit SPG itu favorit. Akhirnya saya di semea pun karena saya kurang pinter, saya di peringkat bawah ya. Saya jurusan perdagangan akhirnya kan akuntansi perkantoran perdagangan. Jadi saya ini nggak pinter berarti. Saya nggak terima di akuntansi, saya juga nggak terima di perkantoran. Nah, akhirnya saya ikut bule. Ini ikutnya kemana-mana ini. Karena ikut bule. Nah itu bule selain guru juga menjahit. Dari sini saya bisa melihat ternyata di sekitar itu kan kita bisa membaca peluang ya. Oh ini kalau menjahitkan kan bisa ke bule saya. Nggak perlu jauh-jauh ke tempat mungkin agak ke kecamatan juga cukup di lingkungan itu bisa. Saya juga ikut kadang ya ini apa istilahnya itu mesum kayak gitu, masang kancing gitu. Dari situ saya dapat sama bule pasti dikasih gitu ya. Dapat uang dari hasil sesuatu yang kita lakukan itu rasa
sama itu apa ya, berarti sekali. Kemudian selanjutnya saya di perguruan tinggi. Ibu kos saya jualan rujak. Dari sini saya selalu mengamati ya. Jadi jualan rujak itu bisa sekalian juga untuk ini, dia masak ini bisa juga disajikan. Artinya dia juga memenuhi kebutuhannya. Saat itu dia juga bisa menjual. Jadi kan sekali kegiatan bisa untuk dua gitu. Ini saya amati. Kemudian saya kok suka di hal-hal yang seperti itu. Yang sesuatu yang mendapatkan uang saya suka. Nah itu makanya sama ya. Kemudian kalau di kampus kan ini ada koperasi. Kalau di sini ada Bu. Koperasi mahasiswa ada, koperasi dosen juga ada itu. Nah, ini saya di koperasi mahasiswa. Saya jadi anggota biasa karena masih baru ya, anggota biasa. Kemudian karena kita aktif ikut kegiatan, ya ikut kadang koperasi mengadakan kegiatan ya apa seminar, apa kita selalu ikut. Akhirnya kan kita dilihat, oh iya, Wiji Lestari ini aktif dalam kegiatan. Kemudian kan diajukan ke pengurus. Kemudian saya waktu itu masih mahasiswa baru, tahun keberapa ya itu saya dipilih juga jadi kabid keuangan. Nah sampai dengan 4 periode pemilihan rapat anggota bertahan di kabid keuangan terus sampai 4 ketuanya ganti 4 kali. Tapi dari situ saya sangat bersyukur dan sekarang ini saya bisa begini karena saya aktif di koperasi saat itu. Kemudian di koperasi ada unit usaha fotokopi juga. Zaman itu kan fotokopi Pak Lid. Fotokopi itu hampir profitnya itu 100% waktu itu. Ya, ada fotokopi, ada pangsitmi, ada pertokoan, ada kantin. Nah, setelah ini ya, oh banyak usaha itu ternyata enak ya. Kalau satunya turun, satunya naik, satunya ini datar, satunya naik kayak gitu, senang gitu. Nah, kalau andai kata ini uang saya sendiri, tambah senang paling ya, gitu. Saya gitu waktu itu sudah kan uangnya itu kadang disetor karena kabid keuangan saya yang menandatangani. Cek itu harus keluar dengan tanda tangan saya dengan ketua. Senang gitu. Pokoknya kalau ada uang itu rasanya kok senang ya. Senang ya Bu ya, marem. Kalau Iya. itu marem Bu ya. Iya. Nah sekarang di sini saya diminta untuk ini ya, apa sih itu wirausaha. Nah, kalau sekarang untuk teman-teman, apa yang di bayangan ini ketika kita dengar kata wirausaha? Mbak ini yang selalu memperhatikan, sejak tadi saya amati yang pakai masker warna coklat nomor 2 dari barat, ya yang mana oleh? Mulai tadi saya dari tadi sampai akhir dia Saya memperhatikan. juga memperhatikan jadi kan nggak dikasih. Apa dulu supaya saya tahu apa yang ada di benak adik-adik mahasiswa. Kalau menurut saya wirausaha itu kegiatan yang kayak berdagang gitu itu yang menghasilkan uang. Dagang. Kalau yang putra yang masuk kacamata tadi juga. Kalau kita dengan wirausaha, apa sih yang ada di bayangan kita itu? Apa yang ada di benak? Oke, kalau menurut saya wirausaha itu kayak sejenis kita berusaha untuk mendapatkan uang. Apa saja wes ya, pokoknya mendapatkan uang. Iya. Oke. Nah sekarang coba itu Mbak Deno. Produknya Kenal Bu ya sama Mbak Dena? kalau dengar wirausaha itu kira-kira apa yang ada di pikiran? Wirausaha itu
kegiatan untuk mendapatkan uang. Dan Wirausaha itu apa? kegiatan untuk mendapatkan uang. Ya, semuanya benar. Jadi kegiatan yang menghasilkan uang. Pak bisa di ini materi saya, Pak. Saya tidak didaptek, Pak. Jadi tulisannya hanya sekedar di folio nggih. Sudah masuk ke panitia nggih. Oh, iya. Nah, ini semangat 45 mumpung Agustus ya. Menumbuhkan semangat kewirausahaan mahasiswa. Berikutnya Pak. Sip Cipto itu mau ke Bangil ya, katanya ke Bangil itu sih. Nah, kewirausahaan menurut saya seperti pula yang teman-teman tadi sampaikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri dan kalau bisa juga untuk orang lain. Kan mau Apa manfaatnya itu? Menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kegiatan kita itu kalau bisa kita juga membantu orang lain untuk mendapatkan juga ya, istilah kasarnya uang kan gitu. Dulu kita bekerja sendiri seperti saya. Tadi yang disampaikan 2007 1998. Tapi sebelumnya itu saya sudah mengelola kantin di kampus Bu. Itu sudah. Nah, waktu 98 itu saya masih bekerja sendiri. Begitu sudah lulus, kemudian menikah, itu saya Juni, kemudian Agustus saya pindah ke Probolinggo, 27, 18 saya buka usaha. Jadi setengah bulan saya sudah buka usaha sendiri, bekerja sendiri. Kita atur-atur sendiri uangnya, kita kelola waktunya sendiri, dan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan paling tidak kebutuhan konsumsi keluarga saya. Keluarga saya waktu itu masih bapak dan saya berdua, cukup waktu itu. Kemudian kegiatan ini saya tangani hari demi hari tanpa saya nanti bagaimana ya, pokoknya hari ini kita kerjakan dengan baik. Kemudian saya tidak mampu, artinya untuk menangani ini saya keteteran. Nah, akhirnya saya nambah 1 orang. Nah, dari hasil itu yang penting saya sudah mendapatkan gaji dulu. Kegiatan yang tidak saya mampu tadi hasilnya saya berikan kepada 1 orang yang membantu saya. Itu kita jalani selama 10 tahun. Lama ya lama ini. Andai kata saya jadi mahasiswa saat ini dengan hibah-hibah yang tadi itu betapa enaknya. Apalagi ketika kegiatan dikonvers ke SKS, tambah enak soro. Iya, saya dulu aja meninggalkan 1 bulan, saya meninggalkan kuliah taruhannya nggak lulus. Saya pernah kan ikut juga ini. Kayak kalau sekarang itu apa? SRC atau bapak gitu yang seperti dari perusahaan-perusahaan Kalau yang yang S3 itu penyetaraan gaji apa? Gaji S3 enggak? Pendidikan. Iya, itu satu Iya, bulan pendidikan. saya mengikuti Nggak tahu saya. pelatihan di Indonesia. Taruhannya apa? Dia itu nggak ikut kegiatan di kampus. Kalau sekarang kan Dokter sama magister dikonvers itu ke SKS. 800. Kalau setengah semester Bedanya tadi sama dengan 600 jadi 600. Iya, satu semester baru SKS. Iya. 600. Enggak podo karo kuliah. Sekali apa gayung 2-3 terlampaui. Iya. Makanya kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya untuk adik-adik mahasiswa. Karena apa sekarang ini kalian kan masih full power ya. Kita ini kan udah tua ya. Terus eman masih muda iya. Jadi eman gitu. Nanti kalian betulnya nanti seperti saya saat ini. Padahal menurut saya dulu saya itu seperti adik ini yang apa itu nggak pernah ingin ini. Tapi menurut saya saat ini itu kurang maksimal. Andai kata dulu saya lebih maksimal lagi, bukankah saya
saat ini lebih baik gitu. Tapi kan penyesalan nggak ada gunanya, makanya mumpung ini ada titik temu saya, ini saya sampaikan. Waktu itu sangat berharga sekali dan cepat. Tahu-tahu saya sudah usia 50. Iya, tahu-tahu enggak terasa. Kalau menciptakan lapangan pekerjaan adik-adik sudah paham ya. Kemudian meningkatkan pembangunan lingkungan masyarakat. Nah, seperti saya contohkan ini di Swalayan 89. Ini bisa menggerakkan perekonomian di sekitar di situ. Semuanya ingin berwirausaha. Dari awalnya saya ya di Swalayan itu ada yang jualan tahu tek atau kemudian bakso, kemudian mie ayam, kemudian ada lagi gado-gado, sate, kemudian nasi goreng, lalapan, nasi jagung. Kemudian lagi itu kalau pagi itu masakan ibu-ibu itu yang kayak basar pagi. Kemudian belum lagi yang kerupuk, pentol, es tebu, es tebu, banyak. Pokoknya di sekitar saya hampir dari waktu ke waktu akhirnya tumbuh seperti itu. Dengan adanya Swalayan. Dulu sepi. Dulu hanya kita saja dan satu orang jual tahu tek. Apalagi kalau puasa. Padat jalan hampir sulit untuk lewat. Iya. Iya, di situ seperti ini yang terkenal itu apa? Yang fried chicken apa itu Mbak Dena yang di sana itu? Yang fried chicken di dekat kita itu? Oh ya, Rocket Chicken juga ikut berjualan di sampingnya Swalayan kalau puasa. Nah, artinya kita kan bisa menggerakkan kan ini. Artinya value Swalayan dapat kan. Nah, itu yang manfaat yang kedua. Kemudian aktualisasi diri. Seperti kita semua orang pasti kan pengen diakui ya. Dalam hal apa saja yang menjadi keunggulan kita. Ketika kita diakui pasti ada rasa bangga, rasa percaya diri, itu pasti. Nah, seperti pula halnya saya, akhirnya saya kan bisa, walaupun dulu batal jadi guru ya gagal ini, bukan batal lagi, gagal ini ya. Tapi saya punya anak-anak yang bisa saya bimbing. Setiap malam kita meeting, jadi kan dari awalnya dia berkepribadian menurut kita kurang searah, akhirnya kan bisa searah dengan kita, dengan visi kita, tentunya kebaikan kan. Jadi kemampuan diri kita yang dulu waktu ikut kemahasiswaan seperti saat ini akhirnya bisa memimpin yang sesungguhnya di masyarakat dari semua kalangan. Kan kita juga ada yang di bawah kita sekarang, ada yang lebih tua. Ini bagaimana kita bisa harmonis dengan mereka untuk menjalankan usaha. Kemudian memiliki kebebasan waktu. Tapi ya nggak bebas-bebas amat ini ya. Cuman ini saya tinggal bisa, kegiatan masih tetap bisa berjalan. Dulu pikir saya gini, kan enak kalau punya usaha. Sir tutup, gitu. Sir buka. Kan terserah kita, oke aja. Ternyata apa? Enggak. Apa? Emang nggak dapat uang. Iya, sudah bukan ini. Dulu waktu saya masih kerja sendiri, saya kalau ke orang tua ke kita, ini saya jam 1 malam pun saya kejar supaya saya nyampe pagi bisa buka toko. Jadi itulah setelah tutup toko kan pukul 1 siang Bu, saya naik angkot ke terminal, kemudian ke Blitar, perjalanan berapa dulu kan nggak ada tol. Saya harus balik nyampe di Randu Banggar lagi pukul 1. Pokoknya bis terakhir ini sudah harus saya kejar. Gendong anak lagi. Bapaknya kemana? Kuliah. Perjuangan gitu ya. Nah itu supaya saya bisa tetap buka gitu. Makanya dulu saya pikir
Iya, kebebasan waktu iya, cuman bertanggung jawab gitu ya. Cuman juga kadang ada rasa eman ketika waktu itu melayang sia-sia gitu. Sepanjang masih kita bisa apa itu ya, kita atur, kita tetap buka gitu. Kemudian menjadi teladan. Saya juga nggak pernah menyangka ketika saya berkegiatan seperti ini ada yang mengamati. Saya pikir ya saya jalan lah setiap hari, pokoknya pagi kita buka kegiatan gitu ya, malam tutup kegiatan kayak itu ya. Ternyata ada pula yang mengamati. Nah, yang mengidolakan saya ini malah anak SMA kelas 2. Iya, ini ibunya ke saya kan sama anaknya, itu loh idolamu gini kan. Saya waktu itu nyapu, sedang nyapu di halaman toko. Terus Bu, ini anak saya yang putri, anak yang pertama. Ini mengidolakan Buddha. Loh, kelas berapa Bu? Saya tanya. Kelas 2 SMA gitu. Nah, ini rencananya mau apa itu bercerita kalau nanti melanjutkan di jurusan kewirausahaan. Loh, ada Bu jurusan itu sekarang. Saya itu gitu kan, saya nggak ngikuti harus sekarang pokoknya betul terus ya. Taruh informasi plus gitu. Ada Bu di Brawijaya sekarang ini angkatan pertama, nanti jatuhnya anak saya angkatan ketiga. Itu sudah sampai gitu. Ternyata saya ada yang mengamati ya. Nah, suatu ketika ketemu lagi sama ini bapak si anak ini, dia bercerita, Bu, anak saya ini mengidolakan Buddha, pernah bilang ke saya, Pak, doakan saya ya bisa seperti Buddha. Wah, saya tuh sampai yang merinding gini. Iya. Artinya kita kan tanpa kita sadari apa yang kita lakukan itu diamati oleh orang lain. Begitu pula anak saya dulu yang Satria itu, saya kan selalu nyetir box gitu. Waktu TK selalu saya antar, SD kelas 2, kelas 3 gitu tuh dia selalu menunduk. Ini kan katanya kok ya, menunduk. Berarti dia setengah satu sudah selesai semuanya. Malu tak? Malu karena itu yang nyetir box atau malu karena naik mobil box? Nggak dijawab. Saya paham, masih kecil ya. Saya beri pertanyaan itu nggak menjawab, artinya mungkin yang ditanyakan ibu ini apa dia belum peka. Akhirnya waktu kelas 5 ke kelas 6 itu masih begitu juga. Ketika ketemu temannya dia merunduk di bawahnya kaca tanpa tapi saya tahu gelagatnya ini karena malu menurut saya. Boleh kok masih malu kalau duduk sama ibu di dalam mobil box. Di mobil box ini banyak uangnya, saya gitu. Barang ini sama dengan uang. Aduh, masih banyak uangnya anggota DPR. Gini katanya. Saya tanya, berapa gajinya anggota DPR? Saya tanya gitu, 60 juta katanya. Bu, ibu lebih dari itu? Gini ya. Akhirnya apa? Saya kan terpacu, kan malu. Saya kan terlanjur ngomong. Saya harus lebih banyak dari gajinya anggota DPR. Akhirnya, ya saya kan terpacu. Omongan saya sendiri untuk mengalahkan anak saya yang tadi. Begitu. Nah, kemudian SMP kan ya, saya SMP. Nah, suatu ketika saya tanya, dulu Satria namanya ini, Satria Bu. Nanti pengennya jadi apa kan gitu, kan pasti punya cita-cita. Saya pengen seperti ibu. Loh, mengapa? Kenapa kok ingin seperti itu? Karena ibu banyak uangnya. Lagi nih, kan tanpa kita sadari itu, dia kan mengamati, akhirnya seiring besarnya itu mengamati kan gitu. Dan mungkin yang dilihat uang 2.000-an yang untuk susu itu Bu. Jadi kan satu box. Kemudian SMA kan sekarang, bukan sekarang ini kuliah apa? Sekolah Merdeka.
ya kan, beliau nanti ingin di jurusannya apa gitu, jurusan yang bisa kesualayan. Jurusan yang bisa kesualayan, padahal dia dulu sukanya IPA, biologi, percobaan. Tapi setelah mengamati kegiatan saya, sekarang ini dia pilih IPS. Tidak apa-apa, ya kadang kalau boleh katanya pengen jadi pengusaha, berarti kan harus sergap, nggak boleh malas. Nah, sekarang yang bantu buka toko saya awal pagi, jam 6 kurang 10 saya sudah buka. Jangan bayangkan jam 8 ya, 6 kurang 10 saya sudah buka. Nah, Mas Satria ini yang bakal gitu, yang nyepak hasil dan sebagainya. Tutupnya jam berapa? Kalau Pak bilang dulu ya pasti ditanya, apa artinya 89 Pak gitu sama teman-teman yang tokonya bukanya jam 8, tutupnya jam 9 gitu. Enggak elik, kita tutup sampai jam 1 malam. Coba kalian bayangkan, sanggup enggak ya? Memang bebas waktu, tapi kadang akhirnya ketika kita terjun eman gitu ke waktu. Andai kata tidak ngantuk, mungkin nggak usah tidur. Sungguh ini eman gitu. Makanya mumpung kalian ini full power, mulailah dari sekarang. Kemudian yang keenam, memperoleh manfaat laba atas usaha. Namanya berwirausaha, pastilah kita kan profit oriented. Kita orientasinya pada laba. Kita bekerja untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Awal-awal itu yang kita pikirkan adalah bagaimana usaha ini berjalan, bagaimana kita bisa menggaji karyawan. Kadang kita nggak dapat malah. Dan untuk membayar supplier atau apa, karena ini masih berjalan ya, kadang kan belum bisa saat itu. Uangnya dipakai untuk belanja barang-barang yang lain. Nah, kadang saya lakukan dengan pinjam uang ke kita harus nunggu. Nah, itu awalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai Bapak bilang, yang kemarin aja belum dikembalikan, kok sudah pinjam lagi? Rasanya nangis. Makanya betul kalau wirausaha itu atau kegiatan itu penuh dengan tetesan air mata, itu betul, nggak salah. Iya, sebuah usaha itu diraih dengan pengorbanan dan tetesan air mata, itu betul. Kadang kalau saya nggak pinjam ke Bapak, pinjam kemana? Ya kita walaupun malu ya kita ini pinjam ke suami, maksudnya bukan bapak saya, enggak. Jadi itu makanya, nah sekarang setelah berjalan, nah baru kita bisa menikmati kira-kira setelah 3 tahun, 5 tahun. Jadi jangan bayangkan mudah ya saat ini usaha, saat ini sudah ada ya mungkin ada, tetapi yang saya alami tidak seperti itu. Kemudian sudah berjalan, tambah 1 orang lagi, tambah 1 karyawan lagi, tambah 3 lagi. Nah sekarang ini total ada 40. Memang bukan pengusaha besar, tapi kalau saya bandingkan dengan teman saya waktu kuliah, saudara saya masih lebih baik. Kemudian manfaat laba itu untuk apa saja? Ini untuk memperbesar usaha yang pada akhirnya seperti tadi yang disampaikan, ya tanpa terasa itu kita jalani aja, nanti kami sendiri. Tapi yang penting kita juga pasang target. Kemudian juga untuk diri kita saving, nabung, dan jaminan rasa aman, punya asuransi. Nah, sehingga kita ketika tua itu tidak bingung. Yang sering saya amati dulu kan begini, seperti begini, ketika orang tua sakit gitu tuh, kalau saya mengamati tetangga saya ya, anaknya itu kayak yang bersuara gitu, bagaimana gitu,
karena mungkin harus membiayai. Nah sekarang saya kan posisinya sebagai orang tua, bagaimana nanti ketika terjadi sesuatu saya tidak melupakan anak saya, sehingga dari kegiatan saya sudah harus menyelesaikan sebagian laba untuk hari tua saya, seperti itu. Oke, ke berikutnya Pak nih. Nah, mengapa saya pilih berwirausaha? Tadi Pak Sucipto juga menyampaikan ada yang kepepet, ada yang apa tadi ya, ada trending sedang trending. Kemudian yang ketiga berinovasi dan berkreatif. Kalau saya termasuk yang kepepet. Iya Pak, saya termasuk yang kepepet. Jadi saya punya alasan waktu itu. Karena saya ini dua bersaudara perempuan semua, saya anak pertama, saya berpikir nanti kalau kedepannya saya menikah, orang tua saya bagaimana? Sedangkan punya anak dua perempuan semua. Ya kita tidak mengharapkan sesuatu yang jelek. Pasti orang tua semakin tua kan semakin tidak bisa bekerja. Apa yang bisa saya lakukan nanti? Kayak gitu, padahal adik saya perempuan juga. Nah akhirnya berarti kan saya harus juga dapat uang, harus bisa memperoleh uang. Tidak hanya jaga ke suami. Itu waktu itu pikirannya. Lalu usaha apa ya? Nah jadi alasan waktu itu supaya saya pada nantinya saya tidak bingung. Ini terus kemudian selain itu karena saya paling tidak juga dibandingkan teman-teman saya yang tidak melanjutkan sekolah, saya termasuk orang yang melanjutkan sekolah, berarti kan saya juga harus lebih baik dibanding mereka yang tidak melanjutkan sekolah. Nah, karena itu usaha apa ya nanti supaya nanti juga bisa seperti tadi itu juga berguna untuk orang lain. Kemudian saya juga punya tujuan. Tujuannya apa saya berwirausaha? Itu tadi memiliki kemandirian finansial. Ya, saya selalu mengamati orang sekitar memang. Tiba-tiba terjadi sesuatu di keluarganya atau di rumah tangganya. Akhirnya kan yang si perempuan pasti yang bingung karena dia merasa bergantung kan. Saya nanti nggak mau seperti itu. Berarti saya harus bagaimana ini kan supaya nanti saya juga punya kemandirian finansial. Terjadi sesuatu saya tidak akan bingung dan gitu. Saya punya kemandirian finansial di sini. Ketika kita ingin sesuatu, kita kebutuhan sesuatu bisa kita penuhi sendiri tanpa harus menggantungkan pada sampai orang tua ya. Apalagi membingungkan suami misalnya. Jadi ada tujuannya. Kemudian memiliki dari usaha-usaha yang telah berjalan itu biasanya tiap jangan kan 1 bulan, 1 hari aja saya pantau. Loh ini kok turun kenapa ya? Pasti saya cari kenapa ya? Di poin apa yang ini mengakibatkan turun? Itu saya cari, saya gali. Kemudian ketika saya belanja, biasanya di tempat belanja saya itu sambat kalau ini banyak orang perlu itu. Pokoknya sepi karena banyak orang perlu gini kan. Saya mikir, kalau begitu saya harus masuk ke orang yang perlu. Orang yang punya perlu kurang ajar. Pernikahan kan itu mesti Bu musim besar gitu Bu ya. Nah, berarti saya harus masuk ke sana. Berarti saya harus menyiapkan kebutuhan orang yang perlu supaya toko saya tidak sepi. Kayak gitu. Nah, kemudian ada pula ini, ketika musim tahun ajaran baru ada lagi sahabat sepi. Katanya kalau ajaran baru ini semua uang dipakai untuk kebutuhan sekolah. Toko yang tempat saya pula itu sahabat juga yang satunya. Saya mikir, berarti saya harus juga masuk ke
dunia sekolah gitu. Akhirnya saya juga menyediakan TK, akhirnya kan gitu. Terus berikutnya lagi, ketika musim hujan, sambat lagi. Apa manusia ini selalu sambat ya, hujan sambat, panas sambat. Musim hujan katanya sepi gini ya. Kalau musim hujan sepi, kalau musim hujan senangnya apa ya, enaknya apa ya? Bakso, anget-anget, nyemil gitu ya. Nah, akhirnya saya repacking buat cemilan, repacking. Saya tidak produksi sendiri, tetapi saya merepacking produksi orang lain. Tadi sudah nyampaikan loh. Kemudian lagi ketika panas, nah, omsetnya repacking menurun, gitu. Kan saya harus cari cara supaya tetap tidak turun. Nah, apa ya? Kalau panas biasanya pengennya apa? Es. Bersama saya. Minuman dingin yang paling laku. Bu Madi saya Akhirnya minta untuk surprise, kita masukkan surprise itu jangan sampai saya pesan ke karyawan jangan telat untuk mengisi. Nah itu. Kemudian jadi setiap musim itu menjadi panen kita. Nggak ada yang nggak panen akhirnya. Musim sekolah kita panen. Musim hajatan kita ya panen. Musim hujan kita panen, musim panas kita panen, lebaran apalagi Semuanya panen ya. Nah, makanya, iya, kayaknya sore panen karena saya nggak ingin omset saya turun gitu. Nah kemudian kemarin tiba-tiba kan corona ya, siapa yang menyangka? Nggak ada. Wong saya hari ini tuh masih mengantar ini masa teriak untuk kemah minggu. Sekarang langsung ada WA tidak masuk, gitu kan, tidak sekolah tidak masuk, tiba-tiba. Nah, ketika corona, nah ini ada yang berpihak ke saya, ya, siswa layanan ini kan ada 3, yang satu bahan pokok, yang satu ATK, yang satu oleh-oleh. Untuk yang bahan pokok ini yang menunggu, malah justru yang diuntungkan. Memang waktu itu PPKM ya, tapi siapa yang mau bergerak, siapa yang mau istilahnya soro sedikit, dia yang hebat gitu ya. Artinya dengan di sini ditutup, jalan ini ditutup, ini ditutup. Nah, kita muter lah untuk pengadaan baru. Permintaan banyak karena di kota tutup. Akhirnya berpihak kita. Justru omset kita tertinggi di musim corona ini. Nah itu iya. Nah kemudian yang di Swalayan 2 karena ATK kan anak-anak tidak sekolah kan gitu. Nah itu. Nah ini kan turun ATK-nya. Apa ya supaya toko saya ini nggak turun? Apalagi artinya yang supaya tetap survive. Ya kita sediakan yang lain yang anti corona. Nah orang melahirkan kan nggak pandang corona gitu. Jadi ya kita menyediakan parcel untuk bayi gitu. Popok, Bayi, susu, jadi tetap. susu corona. Kemudian yang dioleh-oleh ini, nah dioleh-oleh ini yang jadi ini yang mematikan ini, karena tidak ada perjalanan waktu itu, tidak ada, hampir lengang, jalan itu lengang. Apa yang kita bisa lakukan? 2018 berdiri, corona 19, bayangkan 1 tahun saya sudah terlanjur rekrutmen karyawan 9 orang. Masa mau di PHK? Masa mau diberhentikan?